Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semuanya. Selamat datang di materi pertama dalam mata kuliah akuntansi pengantar. Nah teman-teman semuanya, kita akan mempelajari materi pertama mengenai persamaan dasar akuntansi. Materi ini kami kembangkan berdasarkan buku yang sudah saya bagikan kepada teman-teman semuanya. Silahkan kalian pelajari untuk lebih mendalamnya melalui buku tersebut. Nah teman-teman, materi pada kali ini masuk ke dalam chapter pertama yang teman-teman di dalamnya akan mengetahui apa itu akuntansi dan lain sebagainya. Jadi silahkan teman-teman pelajari lagi lebih dalam dan lebih luas lagi dalam buku tersebut. Dan setelah teman-teman pelajari pada chapter pertama ini, diharapkan teman-teman dapat memiliki 8 hal yang bisa kalian kembangkan selanjutnya, seperti itu. Nah, apa itu akuntansi? Pada materi yang pertama ini, teman-teman karena masuk ke dalam akuntansi pengantar, sehingga teman-teman harus mengetahui sebenarnya apa sih akuntansi tersebut. Akuntansi merupakan sebuah proses yang terdiri dari 3 aktivitas, yaitu identifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan. Poin pertama, identifikasi. Sebenarnya apa yang akan diidentifikasi? Tentunya seluruh kegiatan ekonomi yang di dalamnya kegiatan produksi, lalu ada kegiatan distribusi, dan ada kegiatan konsumsi. Dan tentunya teman-teman, ketiga kegiatan tersebut tidak seluruhnya akan dicatat dalam akuntansi. Akuntansi di sini hanyalah mencatat yang berkaitan dengan transaksi keuangan, teman-teman. Jadi nanti kalau dari ketiga kegiatan ekonomi tersebut ada yang tidak melibatkan transaksi keuangan di situ, tentu kegiatan tersebut tidak akan dicatat dalam akuntansi. Maka teman-teman, aktivitas dari akuntansi yang pertama adalah mengidentifikasi itu akan dicatat atau tidak. Nah, selanjutnya teman-teman, setelah kita sudah tahu transaksi mana yang akan dicatat dan tidak, maka untuk transaksi-transaksi yang dicatat dalam akuntansi akan dilakukan sebuah pembukuan atau pencatatan di situ. Dan setelah laporan keuangan tersebut sudah jadi, sudah settle, maka dikomunikasikan kepada pihak-pihak terkait. Untuk lebih jelasnya teman-teman, mari kita pelajari selanjutnya. Nah, ini adalah yang seperti yang sudah saya paparkan tadi. Yang pertama adalah identifications, yang di situ saya ulangi lagi, mencatat yang ada hubungannya dengan transaksi keuangan saja. And then setelah itu di-record atau dicatat, diklasifikasi, di ringkas dan lain sebagainya. Setelah itu dikomunikasikan kepada pihak-pihak terkait. Pihak-pihak tersebut yang pertama adalah pihak internal atau yang di dalam perusahaan tersebut, yang digunakan biasanya oleh marketing, pihak manajemen, pihak finance, dan pihak human resource. Pihak marketing misalnya akan menaksir dari laporan keuangan yang sudah diberikan oleh sebagai seorang akuntan di perusahaan tersebut, akan melihat, oh produk ini dapat kita jual itu maksimal berapa ya, seperti itu, atau minimal berapa, sehingga perusahaan itu tidak mengalami kerugian. Lalu dari pihak manajemen, kita akan tahu mana produk yang potensial dan tidak potensial, sehingga produk-produk yang dianggap tidak potensial akan dieliminasi dari produksi perusahaan tersebut. And then pihak finance juga akan perkirakan kalau perusahaan tersebut adalah corporate, maka harus atau memiliki kewajiban untuk membagikan dividen. Maka dari laporan keuangan yang sudah dilaporkan oleh pihak akuntan di perusahaan tersebut, pihak keuangan pun bisa menentukan berapa jumlah dividen yang akan dibagikan kepada para pemegang saham. And then untuk human resource di sini akan mengetahui pada tahun tersebut tunjangan akhir tahun misalnya yang diberikan kepada para pekerja itu akan dinaikkan atau diturunkan dan selanjutnya. Nah, setidaknya ada 4 pengguna internal yang akan menerima laporan keuangan yang sudah kita buat. Apakah hanya pihak internal saja Ibu? Tentu tidak.
ada pihak eksternal yang menanti laporan keuangan kita. Nah, di sini ada kreditor dan ada investor. Tentunya dalam perjalanan waktu suatu perusahaan tersebut tidak hanya dalam kondisi yang baik-baik saja. Ada kemungkinan perusahaan tersebut mengalami kesusahan likuiditas sehingga membutuhkan dana dari creditors. Dan misalnya saja, kita seorang kreditor, tentu kita tidak akan seenaknya memberikan pinjaman kepada setiap orang. Tentu kita akan memberikan sebuah identifikasi terlebih dahulu, judgement bahwa perusahaan atau individu tersebut itu bisa membayar kembali utang yang sudah kita berikan. So, pihak kreditor ini membutuhkan laporan keuangan dari perusahaan kita. And then, investor, hampir sama dengan kreditor. Dan investor ini juga, misalnya kita mau menginvestkan uang kita pun, kita juga harus melihat perusahaan ini tuh sebenarnya sedang dalam kondisi baik-baik saja atau tidak. So, kita pun akan meminta laporan keuangan sebelum kita itu melakukan investasi. Nah, teman-teman, dalam pihak eksternal setidaknya ada dua hal ini, kreditor dan investor yang membutuhkan laporan keuangan. Namun teman-teman, tidak semua laporan keuangan itu harus kita publish. Ada ethic in financial reporting juga. Yang pertama teman-teman, kita harus tahu situasi sosial yang ada di sekitar perusahaan. Tentunya teman-teman, kita tidak akan memberikan laporan keuangan yang utuh kepada pesaing kita, atau yang kita identifikasi bahwa pesaing tersebut itu tuh akan memanfaatkan dan memberikan impact negatif pada perusahaan kita. Nah, ini adalah salah satu ethic in financial reporting. Nah, dari situ teman-teman, kita masuk ke sini. Bagi seseorang yang sedang mempelajari akuntansi, tentu teman-teman harus mengetahui sebenarnya tahap dari dasar atau kitabnya para akuntan. Nah, teman-teman, sebenarnya sebelum tahun 2008 atau 2009, kiblat kita pihak finansial Indonesia itu ada di USA atau di Amerika. Maka teman-teman, pada tahun sebelum 2009 itu kita masih menggunakan dasarnya adalah ini, FASB, yang pusatnya ada di USA. Bu, kenapa kita menggunakan ini? Kenapa pakai yang lainnya? Ya teman-teman, karena sebelum tahun 2009 tadi, sebenarnya belum ada standarisasi akuntansi secara internasional. Jadi hampir setiap negara itu tuh memiliki standar akuntansi atau standar finansial tersendiri. Dan untuk Indonesia khususnya itu pada saat sebelum tahun 2009 itu kiblatnya ada di USA. Sehingga kita itu menggunakan GAAP yang khususnya yang bernuansa US-nya. Kenapa? Karena saat itu dan saat ini pun teman-teman, pasar modal itu yang paling kuat ada di Amerika, sehingga pihak Amerika tentunya akan kesusahan ketika akan melakukan kerjasama kalau negara tersebut tidak menggunakan standar akuntansi atau standar keuangan yang sama dengan Amerika. So, Indonesia memilih ya sudah, daripada nanti tidak ada investasi dari Amerika, kita menggunakan yang Amerika. Ya, segampangnya seperti itu teman-teman. Tapi teman-teman, semakin kesini banyak juga yang merasa kalau seperti itu akan susah dong besok melakukan kerjasama keuangan dengan negara-negara yang lain. Pihak akuntan dunia berpikiran seperti itu. Maka mereka memutuskan untuk membuat standar keuangan internasional, yaitu kita menggunakan, sehingga itu tuh disahkan menjadi IFRS. Bukunya sudah saya bagikan ke teman-teman. Itu adalah standar internasionalnya kiblatnya. Nah, ini teman-teman baru mulai 2009. Indonesia pun sekarang menggunakan IFRS tersebut. Dan kalau yang bernuansa Indonesia itu sekarang kita kenal dengan PSHK. Tapi Bu, apakah IFRS itu sudah menaungi seluruh standar
keuangan yang ada di Indonesia? Tentu tidak, teman-teman. Karena di IFRS ini hanyalah fokus pada keuangan konvensionalnya, sehingga untuk yang keuangan syariah tidak tercover dalam IFRS. So, PSAK ini adalah bisa dikatakan IFRS plus akuntansi syariahnya, seperti itu, teman-teman. Oke, setelah kita mempelajari ini, kita baru masuk ke akuntansi. Nah, teman-teman, dari prinsip pengukurannya itu terdiri dari dua, historical cost principle dan fair value principle. Nah, pertama adalah kita mempelajari yang historical cost principle atau prinsip nilai historis, yaitu sebenarnya gampangannya berapa uang yang kita keluarkan, nah akan dicatat besarnya keuangan atau besarnya uang yang kita keluarkan tadi. Misalnya kita beli mobil, itu saat itu kita belinya 400 juta, ya akan kita tulis 400 juta. Atau misalnya kita nyicil mobil dan di situ saat itu kita pada bulan pertama kita nyicilnya itu 50 juta, ya kita tulis 50 juta, seperti itu. Nah, teman-teman, tapi untuk yang fair value principle itu berbeda. Fair value principle itu digunakan untuk prinsip nilai wajar, yaitu aset dan kewajiban seharusnya dilaporkan pada nilai wajar atau nilai yang diperoleh jika perusahaan menjual aset, atau nilai yang harus dibayar ketika perusahaan melunasi kewajiban. Nah, teman-teman, ini berbeda dengan pendapat yang pertama yang historical tadi. Kalau yang fair value itu misalnya kita beli mobil 400 juta, tapi ketika itu adalah tunai ya 400 juta. Tapi ketika kita membelinya secara kredit tentunya tidak sebesar 400 juta. Misalnya ketika kita kredit itu menjadi 600 juta. Nah, pihak akuntansi itu akan berpikir kita mencatatnya 400 juta, 600 juta atau in the middle, yaitu 500 juta. Nah, tentunya teman-teman yang memutuskan itu adalah tergantung perusahaannya. Mau mencatatkan dengan nilai barang itu sebelum bunga, yaitu 400 juta, atau total setelah bunga, yaitu 600 juta, atau in the middle 500 juta. Jadi untuk fair value ini tidak berdasarkan nilai perolehan yang kita bayar, tapi berdasarkan perusahaan itu membuat judgement bahwa suatu barang itu diperolehnya itu sebelum bunga, after bunga, atau in the middle, seperti itu. Dan selanjutnya adalah sebuah asumsi dalam akuntansi, teman-teman. Di situ ada dua, yaitu monetary unit assumptions atau nilai moneter, dan economic entity assumptions. Nah, teman-teman, sebenarnya kalau kalian mempelajari mikro, tentu kalian sudah mengetahui yang namanya economic profit dan akuntansi profit. Tentu dari kedua profit itu memiliki perbedaan. Biasanya akuntansi profit itu memiliki profit yang lebih besar daripada economic profit. Kenapa, teman-teman? Karena ketika kita mempelajari ekonomi, tentu tidak seluruh biaya itu adalah uang yang kita gelontorkan. Misalnya, biaya peluang. Biaya peluang itu hanyalah semacam biaya yang kita rasakan saja, tapi tidak kita bayarkan secara tunai. Maka teman-teman, untuk yang pertama, nilai moneter itu tidak berlaku seperti itu. Yang berlaku dalam akuntansi hanyalah nilai moneter atau yang dalam bentuk uang. Sehingga yang di sini yang tertulis adalah accounting profit saja. Yang menjadi bold di sini. Yang dicatat adalah transaksi dalam bentuk uang, bukan economic profit atau sebatas biaya peluang saja. Lalu teman-teman, kalau asumsi entitas ekonomi itu menyatakan perusahaan dan pemilik, di sini salah ya, harusnya Kak. Pemilik harus diperlakukan sebagai entitas yang terpisah. Nah, dari sini teman-teman, saya coba menggambarkan ya. Oke. Saya izin menggunakan screen yang baru. Nah, misalnya teman-teman, di sini adalah pemilik,
dan di sini adalah perusahaan. Teman-teman itu harus memiliki pemisahan dari entitasnya. Artinya harta dari pemilik dan harta dari perusahaan itu harus benar-benar dipisah. Jadi ketika pemilik itu menyetorkan, misalnya perusahaan ini adalah perusahaan warung kopi ya, dan pemilik ketika di awal pembentukan atau pendirian warkop tersebut, pemilik kan menyetorkan misalnya di sini uang sebagai modal, gas, gelas, dan lain sebagainya. Nah, ini semua teman-teman diakui sebagai ekuitas atau modal awal. Nah, teman-teman, ketika si pemilik ini karena seorang mahasiswa dan si pemilik ini itu pada bulan pertama menjadi mahasiswa disuruh membeli buku yang sangat banyak sehingga totalnya itu lebih dari 1 juta, dan si pemilik ini merasa tidak enak kalau misalnya minta kepada orang tua, maka pemilik itu tuh karena warkopnya juga ramai ya teman-teman, itu pemilik mau mengambil uang dari perusahaan. Tentu walaupun itu warkopnya milik si pemilik warkop itu milik si mahasiswa itu sendiri, tentunya si mahasiswa itu tidak langsung ngambil dari dompet atau dari kasnya dari si perusahaan. Tentu harus ada pencatatannya yang dinamakan dengan misalnya di sini uang beli buku seharga 1 juta. Maka teman-teman, si pemilik itu pun harus membukukan sebagai privé dan lain sebagainya. Nah, ini yang disebut dengan tadi harus memiliki entitas yang berbeda antara pemilik dan perusahaan. Seperti ini teman-teman. Nah, dari entitas ini tadi teman-teman, maka setidaknya dalam akuntansi itu ada 3 bentuk kepemilikan usaha. Misalnya seperti warung kopi tadi, karena dikelola sendiri, maka itu adalah perusahaan pribadi. Dan misalnya berkembang lagi menjadi partnership, itu terdiri dari 2 orang atau lebih. Lalu teman-teman, ketika perusahaan itu sudah besar, biasanya dalam bentuk corporate, maka seperti ini. Jadi teman-teman, setidaknya dalam akuntansi itu kita pelajari 3 perusahaan, yaitu perusahaan pribadi, perusahaan partnership, dan perusahaan corporation. Seperti itu. Nah, ini sudah kita pelajari. Asumsi yang kita pakai adalah menurut prinsip cost history itu seperti ini. Dan yang kita bold adalah aset dicatat berdasarkan nilai perolehan. Nah, kita masuk ke dalam materi persamaan dasar akuntansi. Tadi masih pengantarnya saja teman-teman, dan sekarang kita masuk ke dalam materi persamaan dasar akuntansi. Nah, persamaan akuntansi menyediakan rangka dasar untuk mencatat transaksi ekonomi. Aset harus sama dengan jumlah nilai kewajiban dan ekuitas. Nah, gampangannya teman-teman, sebenarnya kalau di persamaan dasar akuntansi itu aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Kalau dulu teman-teman mengatakan kalau liabilitas itu adalah utang atau kewajiban, untuk resminya nama resmi dari kewajiban itu adalah liabilitas menurut PSAK teman-teman. Maka di sini kita biasakan menyebutkannya dengan liabilitas ya. Dan teman-teman, kalau dulu kalian juga menyebutkan bahwa ekuitas itu adalah modal, mulai sekarang kita juga biasakan menggunakan kata ekuitas, karena tentunya dalam ekuitas itu not only modal saja, tapi di situ juga ada laba yang ditahan. So teman-teman, lebih cocoknya kita menyebutkan dalam persamaan akuntansi itu adalah aset, liabilitas, dan ekuitas seperti nama resmi yang ada dalam PSAK, sehingga teman-teman besok seterusnya akan terbiasa mengatakan aset, liabilitas, dan ekuitas. Nah teman-teman, gampangannya misalnya kita cek dompet kita masing-masing. Misalnya di situ ada 1 lembar 50.000 misalnya,
itu diakui sebagai aset kita. Lalu teman-teman, 50.000 ini itu asalnya dari mana? Tentu asalnya dari dua hal yang ada sisi yang sebelahan tadi teman-teman. Itu dari liabilitas atau itu dari ekuitas. Kalau teman-teman 50.000 ini ada haknya orang lain, artinya 50.000 ini itu teman-teman dapatkan misalnya dari utang terhadap teman kalian, misalnya 20.000-nya adalah utang atau liabilitas, maka liabilitas yang terkandung dalam harta itu adalah 20.000. Lalu sisanya 30.000 itu teman-teman dapatkan dari uang saku dari orang tua kalian. Nah, berarti orang tua kalian sebagai pemilik saham memberikan modal kepada kalian sebesar 30.000. Jadi teman-teman, pada dasarnya persamaan dasar akuntansi itu mengidentifikasi aset kalian itu didapatkan dari mana, dari liabilitasnya berapa, dari ekuitasnya berapa, atau dari liabilitas saja atau dari ekuitas saja. Seperti itu teman-teman. Dasarnya hanyalah seperti itu. Jadi saya ulang lagi, persamaan dasar akuntansi itu hanyalah aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Just only 3. Hanya ada 3 akun dalam persamaan dasar akuntansi. Walaupun nanti selanjutnya akan kita kembangkan. Oke teman-teman, selanjutnya kita belajar di sini. Kita klasifikasikan satu persatu. Aset atau yang biasanya kita sebut dengan harta. Aset merupakan sumber daya yang dimiliki oleh entitas atau milik perusahaan, dapat digunakan untuk menciptakan keuntungan. Dan di dalam aset biasanya teman-teman itu mencatatkan sebagai kas, persediaan, peralatan, mesin, perlengkapan, dan lain sebagainya, atau piutang, usaha, dan lain sebagainya. Nah, itu koridornya adalah aset teman-teman, yang dapat menciptakan keuntungan di masa depan, dan aset tersebut itu adalah milik kita. Dan selanjutnya adalah liabilitas, atau lebih umumnya sih kita kenal dengan kewajiban atau utang. Tapi di sini kita mulai berkatanya adalah liabilitas. Nah, liabilitas itu yang biasanya kita kenal dengan utang itu kan sebenarnya harta milik orang lain yang sedang ada di dalam perusahaan kita. Maka teman-teman, liabilitas itu adalah klaim terhadap aset yang dimiliki oleh pihak luar. Contohnya adalah pemberian kredit. Dan liabilitas itu dalam bentuk misalnya piutang usaha atau account payable, utang vessel, notes payable, utang gaji dan upah, salaries and wages payable, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah ekuitas atau equity teman-teman. Equity ini adalah klaim pemilik terhadap total aset perusahaan. Kalau misalnya perusahaan tersebut adalah partnership, tentu ekuitas itu adalah klaim dari 2 orang yang ada di perusahaan tersebut sebagai pemiliknya. Kalau misalnya di situ adalah perusahaan corporate yang terdiri dari 100 pemegang saham, maka ekuitas itu klaimnya adalah miliknya 100 orang tersebut. Dan ekuitas itu di dalamnya adalah ada modal saham biasa atau share capital ordinary, dan laba ditahan, retain earnings untuk corporate biasanya. Makanya teman-teman, tadi saya paparkan di awal bahwa ekuitas itu dalamnya not only modal saja, tapi di sana ada laba ditahan. Sehingga teman-teman, cocoknya modal yang selama ini kita pelajari itu diganti dengan ekuitas, karena not only modal saja ada laba yang ditahan. Bu, itu kan hanya untuk corporate. Apakah untuk yang perusahaan pribadi itu butuh laba yang ditahan? Nah, saya ulangi lagi, untuk perusahaan pribadi apakah membutuhkan laba yang ditahan? Butuh, tapi itu sifatnya adalah sunnah teman-teman. Ada lebih baik, tidak juga tidak apa-apa. Karena teman-teman, lebih baik laba yang kita miliki atau profit yang kita miliki itu kan tidak seutuhnya kita gunakan ya. Kita bisa menahan laba kita atau kita simpan laba kita atau sebagian laba kita itu
untuk menggunakan atau mengembangkan perusahaan kita lebih jauh lagi ke depannya. So, walaupun itu adalah milik pribadi teman-teman, itu juga kalau bisa ada namanya laba yang ditahan. Itu adalah seperti itu. Dan partnership pun juga membutuhkan hal yang sama. Nah, selanjutnya teman-teman, kita fokus hanya di equity atau di ekuitas tersebut. Kita mulai mengidentifikasi teman-teman. Nah, kalau kita itu ada tambahan investasi pemilik yang menunjukkan nilai yang disetorkan oleh pemilik untuk perusahaan, misalnya setoran modal awal gitu teman-teman. Nilai ini adalah nilai yang dibayarkan oleh pemegang saham untuk memperoleh saham itu untuk perusahaan corporate. Nah, tentunya saja teman-teman, ketika kita itu ada setoran modal di sini, investasi pemilik, tentu ekuitas itu akan bertambah. Maka di sini klaimnya adalah meningkatkan ekuitas. Lalu teman-teman, dari stockholders equity atau pendapatan. Pendapatan berasal dari aktivitas bisnis yang menghasilkan keuntungan dan sumber daya tambahan bagi perusahaan. Misalnya teman-teman itu tuh bisnisnya adalah laundry, dan teman-teman mendapatkan pembayaran dari jasa laundry yang teman-teman sudah lakukan. Maka teman-teman, pendapatan tersebut tentu pendapatan itu akan meningkatkan equity juga. Tapi teman-teman, selanjutnya ketika kita membahas mengenai biaya, atau lebih umumnya kalau teman-teman biasa mendengar beban, merupakan sebuah nilai aset dan sumber daya lain yang sudah digunakan oleh perusahaan untuk proses menciptakan pendapatan. Tentunya di sini ada pembayaran teman-teman, karena ini biaya atau beban perusahaan. So, ketika biaya ini muncul, maka equity-nya pun akan berkurang. Dan selanjutnya dividen atau privé, kalau untuk perusahaan perseorangan atau untuk perusahaan partnership juga masih kita menggunakan kata privé itu, tapi untuk yang corporate adalah dividen, maka itu kan pemilik mengambil uang dari perusahaan. So, itu pun juga ada proses pengurangan dari ekuitas. Maka ekuitas pun juga menurun. Jadi teman-teman, saya sebagai ringkasan di sini, jika ada tambahan investasi pemilik maka ekuitasnya naik atau positif. Lalu ketika ada tambahan pendapatan pun juga ekuitasnya itu naik atau positif. Tapi ketika ada biaya atau beban, maka itu akan mengurangi ekuitas, maka negatif. Ada dividen atau privé pun juga itu akan mengurangi equity, maka turun dan sebenarnya adalah negatif. Seperti itu teman-teman. Jadi di sini pun saya contohkan dengan contoh lain. Dalam bahasa Inggris, biaya atau beban itu adalah expense. So teman-teman, kalau ada rent expense atau biaya sewa di sini, maka efek dari ekuitas itu adalah sewa, beban sewa, efeknya pada ekuitas adalah menurunkan ekuitas karena di sini ada beban. Lalu revenue itu adalah pendapatan. So di sini service revenue atau pendapatan service misalnya, karena di sini pendapatan tentu akan meningkatkan ekuitas. Dividends atau privé tentu di situ akan menurunkan ekuitas. Salaries and wages expense atau biaya gaji atau upah itu ada biaya, maka itu akan menurunkan ekuitas. Dan dari sini teman-teman, silahkan teman-teman masukkan dalam hati dan pikiran teman-teman, karena di sini adalah basic, kita akan melakukan analisis persamaan dasar akuntansi. Oke. Nah, ini yang saya katakan tadi di awal teman-teman, bahwa tidak seluruh aktivitas ekonomi itu tuh dicatat dalam akuntansi. Hanya transaksi-transaksi atau kegiatan ekonomi yang melibatkan uang saja yang akan dicatat. Misalnya,
ketika membeli komputer. Tentu kriteria membeli komputer itu kita masukkan ke dalam aset, kewajiban, atau ekuitas. Membeli komputer berarti ada harta kita yang bertambah. Di situ ada komputer baru, so itu masuk ke dalam aset. Dan ketika membeli tentu di situ ada proses kita membayar dengan uang. Maka teman-teman, transaksi membeli komputer itu perlu dicatat. Selanjutnya, mendiskusikan desain produk dengan pelanggan. Mendiskusikan itu apakah masuk aset, kewajiban, atau ekuitas. Karena di sini adalah kegiatannya mendiskusikan, tentu tidak ada transaksi keuangan yang kita keluarkan. Beda kalau misalnya mendiskusikan snacknya itu misalnya perlu konsumsi, maka konsumsinya yang kita catat. Berarti di situ akunnya adalah konsumsi snack dalam diskusi. Tapi kalau kegiatannya mendiskusikan bukan konsumsinya teman-teman, itu tentu tidak dicatat dalam akuntansi karena di situ tidak ada transaksi keuangan. And then membayar sewa. Sewa merupakan biaya atau beban. Berarti itu adalah expenses. So itu mengurangi ekuitas. Maka teman-teman, hal tersebut perlu dicatat karena ada transaksi keuangannya. Nah, transaksi adalah kejadian ekonomi entitas yang dicatat oleh akuntan. So teman-teman, di sini saya ulang lagi, transaksi itu di sini yang hanya mengandung uang saja. Nah, ini adalah ringkasan yang tadi teman-teman yang kita sudah lakukan, bahwa sebenarnya PDA atau persamaan dasar akuntansi itu hanya di atas, aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Tapi nanti teman-teman, ekuitas ini pun berkembang. Di situ ada modal atau share capital ordinary. Kalau misalnya di corporate berarti adalah saham. Dan di situ juga ada saldo laba atau laba yang ditahan, retained earnings. Dari retained earnings tadi teman-teman dibagi menjadi 3, yaitu ke revenue pendapatan, expenses biaya, dan dividen. Yang perlu kita ulangi lagi teman-teman, ketika share capitalnya bertambah, maka hal tersebut akan menambah ekuitas. Maka teman-teman, share capital atau modal tersebut akunnya itu adalah positif. Sedangkan teman-teman, untuk laba yang ditahan, laba ditahan itu teman-teman maka dipecah menjadi 3, revenue, pendapatan. Ketika pendapatan bertambah teman-teman, hal tersebut adalah menambah equity, maka akunnya pun juga positif. Sedangkan expenses atau biaya, hal tersebut itu mengurangi equity, maka simbolnya atau akun tersebut adalah negatif. Sama dengan dividen, dividen tersebut itu mengurangi ekuitas, maka akannya juga negatif. Nah, dari sini teman-teman, kita akan berlatih pada transaksi yang pertama. Pada transaksi yang pertama, di sini adalah perusahaan partnership, yang di sini ada Ray dan Barbara, memulai sebuah perusahaan pengembang software smartphone yang bernama Softbet SA. Pada 1 September 2017, mereka berinvestasi senilai 15.000 euro tunai di perusahaan dan memperoleh saham biasa senilai 15.000 juga. Maka teman-teman di sini si Ray dan Barbara itu memberikan uang tunai berarti sebesar 15.000 euro, dan hal tersebut adalah niatnya mereka itu tuh menanamkan saham. Maka teman-teman, hal tersebut
Dan di persamaan akuntansi tadi ya teman-teman semuanya, di sini ada sama dengan. Maka jika di sini bertambah, asetnya bertambah, maka yang di sisi sini pun juga bertambah. Atau ketika misalnya di sini ada garisnya ya, aset bertambah itu bisa juga langsung berkurang. Bagian sini pun juga, bagian liabilitas dan ekuitas di sini juga bisa bertambah, langsung juga berkurang. Artinya teman-teman, dari dua sisi ini harus balance atau nilainya sama. Untuk transaksi yang pertama, di sini 15.000 tunai. Maka itu adalah unsurnya adalah cash. Dan dia Trey and Barbara itu memberikan saham senilai 15.000 tunai. Saham di sini adalah share capital. Dan sama-sama 15.000 euro. Saya hapus aja yang tulisan saya biar kelihatan. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke transaksi yang kedua. Pembelian peralatan secara tunai. Softbet SA membeli komputer senilai 7.000 secara tunai. Kita tuliskan lagi teman-teman. Di sini ada penggaris, anggaplah lurus. Dan di sini Softbet SA itu membeli komputer senilai 7.000 secara tunai. Maka transaksi yang terjadi teman-teman, ada tambahan komputer datang. Dan kalau pembelian secara tunai maka akan mengurangi kas kita. Maka di sini yang akan berubah adalah equipment kita bertambah, yaitu komputer, tapi juga cash kita berkurang karena kita membeli secara tunai. Lalu yang akun sini apakah berubah, Bu? Tidak. Karena akun aset itu sudah bertambah dan juga berkurang di sini. Seperti ini. Equipmentnya bertambah 7.000 euro, yaitu membeli komputer, dan kita membayar tunai, maka cash kita berkurang 7.000. Lanjut teman-teman. Transaksi nomor 3. Pembelian bahan habis pakai atau perlengkapan secara utang. Softbet SA membeli bahan habis pakai komputer senilai 1.600 euro. Nah, teman-teman, karena di sini secara utang, maka tidak ada kas kita yang keluar. Tapi teman-teman, di sini kita membeli perlengkapan atau supplies senilai 1.600, maka supplies pun nanti akan bertambah 1.600. Tapi di sini secara utang, maka utang kita pun juga akan bertambah. Berarti dari sisi sini bertambah si aset, dan sisi sini pun juga bertambah, balance. Di sini pun juga positif. And then yang keempat, mereka menerima jasa dan menerima pembayaran secara tunai. Tunai teman-teman. Maka ada tambahan, karena di sini kita menerima ya pembayaran, maka ada cash yang bertambah. Digaris dulu, sorry. Dan teman-teman, karena ini adalah pendapatan kita dari jasa yang sudah kita berikan, maka di sini ada revenue yang bertambah. Revenue tadi menambah equity, maka nanti simbolnya pun juga positif, senilai 1.200. Dan selanjutnya teman-teman, transaksi nomor 5, membeli iklan secara kredit. Karena secara kredit teman-teman, tentu di sini tidak ada pengurangan dari kas. Tapi kalau kita sudah membeli iklan,
tapi kita tidak membayar, maka kita muncul yang namanya liabilitas atau kewajiban kita. Di account payable kita tentu akan bertambah senilai sekian. Dan iklan tersebut adalah biaya atau beban iklan. Tentunya teman-teman, karena biaya itu kan mengurangi yang namanya ekuitas. Tadi berarti teman-teman, ketika mengurangi ekuitas, biaya tersebut adalah akunnya negatif. So teman-teman, yang akan berubah account payable dan expenses seperti ini. Selanjutnya adalah transaksi nomor 6, memberikan jasa dan menerima piutang dan kas. Softbet telah memberikan jasa senilai 3.500. Kita itu sudah memberikan jasa kita itu senilai 3.500. Perusahaan menerima kas itu baru 1.500 dan sisanya sebesar 2.000 akan dilunasi pelanggan di waktu yang lainnya. Maka teman-teman, di sini ada, kita bikin garis dulu biar lebih gampang. Seperti ini. Dan berarti pendapatan kita itu senilai 3.500. Revenue kita bertambah 3.500 dan yang kita terima dalam bentuk kas itu baru 1.500, maka cashnya bertambah. Terus sisanya berarti 2.000 itu belum dibayar oleh pelanggan kita. Maka teman-teman, 2.000 ini adalah piutang usaha kita atau account receivable. Sehingga transaksi nomor 6, cashnya bertambah, account receivable-nya juga bertambah, dan revenue-nya juga bertambah. Seperti ini. Kalau di total teman-teman, di sini 3.500 dan di sini pun juga 3.500. Dan ini ada transaksi nomor 7, pembayaran biaya. Softbet SA membayar beberapa biaya dengan kas. Di sini ada beberapa biaya, yaitu biaya kantor, biaya sewa kantor, biaya gaji dan upah, dan biaya listrik. Dan tentunya seluruh biaya itu mengurangi equity, sehingga akunnya menjadi negatif dan akan masuk ke dalam expenses. Di sini, karena kita membayar, maka ada cash yang berubah. Ini garisnya. Maka transaksinya akan seperti ini teman-teman. And then yang selanjutnya nomor 8, pembayaran utang. Softbet SA membayar 250 euro tagihan programming news. Perusahaan mencatat transaksi tagihan ini di transaksi nomor 5. Ini transaksi nomor 5. Kita itu kan di transaksi nomor 5 itu kita membeli biaya iklan ya, tapi secara utang, dan sekarang kita membayar utang tersebut. Maka ketika kita membayar utang, kita membutuhkan cash. Dan tentunya utang yang tanggal 5 ini kita hilangkan. Kalau di sini bertambah, maka selanjutnya utang itu berkurang. Makanya cash berkurang dan liabilitas kita pun juga akan berkurang. Transaksi selanjutnya transaksi nomor 9. Di sini ada transaksi penerimaan kas dari piutang senilai 600 euro. Itu terjadi pada transaksi nomor 6. Kita kan pada transaksi nomor 6 itu kita memberikan jasa kita sebesar 3.500 dan baru dibayar 1.500 dan sisanya masih 2.000. Di sini teman-teman transaksinya.
Maka saat ini di transaksi nomor 9 itu pelanggan kita membayar senilai 600 dari utangnya. Berarti piutang usaha kita akan berkurang di sini senilai 600, tapi karena dibayar secara kas, secara tunai maksud saya, maka kas kita pun akan bertambah. Seperti ini. And the last, dividends. Perusahaan membayar dividen kepada Ray and Barbara, pemegang saham senilai 1.300. Maka di sini teman-teman, karena di sini membayarnya secara kas kepada Barbara dan Ray, so cashnya akan berkurang, dan tentunya dividen di sini kan mengurangi equity, maka akunnya pun juga negatif. So cashnya berkurang 1.300 euro dan dividen pun juga berkurang. Nah, setelah seluruh transaksi ini selesai teman-teman, silahkan teman-teman dijumlah per akun seperti ini, dan ditentukan apakah akun aset itu balance dengan liabilitas ditambah ekuitas. Nah, kalau sudah balance seperti yang merah di bawah ini teman-teman, kemungkinan kalian benar. Tapi baru kemungkinan, karena tidak bisa dipastikan benar juga. Kenapa Bu? Karena di dalamnya pun juga di transaksi ini teman-teman, kalian juga harus benar menentukan akun mana yang transaksi tersebut kalian catat dalam akun yang mana, seperti itu. Maka indikator balance ini belum tentu benar juga. Tapi yang tidak balance tentu sudah salah, seperti itu. Maka teman-teman, selanjutnya kalian bisa belajar sendiri. Ini bisa kalian kerjakan sendiri di rumah. Dan yang menjadi tugas teman-teman, I will skip that. Nah, yang menjadi tugas teman-teman di rumah dan harus dikumpulkan sebelum besok, 1 hari sebelum kita itu ketemu, berarti di hari Rabu deadline-nya. Silakan teman-teman kerjakan latihan ini, Cindy Belton. Dan di Bismart sudah ada spreadsheet-nya yang bisa kalian gunakan untuk mengerjakan. Bu, harus ditulis tangan atau tidak? Tidak harus, bisa kalian ketik dan kalian screenshot or yang lainnya. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman semuanya, selamat belajar, selamat mengerjakan latihan. Jika ada pertanyaan lebih jauh lagi, silahkan chat di grup dan akan saya jawab as soon as possible. Terima kasih sudah menanti materi yang saya berikan. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.